Debat pertama Capres Pemilu 2024 berlangsung panas. Para kandidat saling serang soal berbagai isu termasuk hukum, HAM dan juga demokrasi. Lalu apa saja adu narasi yang paling menarik dan sudahkah debat ini menyentuh solusi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Calon presiden dan wakil presiden telah melalui debat perdana. Adu gagasan soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penegakan demokrasi pun disajikan. Apa saja buah pikir paling menarik dari masing-masing kandidat? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Debat panas tersaji di debat perdana Pilpres 2024. Saling sanggah dan sindir antar capres pun terjadi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengeluhkan soal demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Anies menyebut rakyat tidak percaya dengan demokrasi saat ini dan bilang oposisi sangat minim. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung membantahnya dan mengingatkan di masa Pilgub DKI Jakarta 2017, Gerindra yang saat itu oposisi mengusung Anies dan Sandiaga Uno. Prabowo menegaskan kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies jadi gubernur. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Berikutnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanyakan soal kelangkaan pupuk yang terjadi di Jawa Tengah dan menyebut sempat mendengarkan keluhan dari para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Namun Ganjar menjawab jika masalah kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Isu hak asasi manusia ditanyakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar bertanya tentang 12 kasus pelanggaran HAM berat dan penuntasannya. Prabowo mengaku sudah berkali-kali menjawab masalah itu, bahkan cawapres Ganjar yakni Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan. Prabowo menilai masalah ini selalu ditanyakan setiap 5 tahun jika pollingnya naik.
Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saya ada 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya soal pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ganjar menegaskan apakah sikap Anies menolak pembangunan IKN? Anies bilang permasalahan di Jakarta harusnya diselesaikan, bukan ditinggalkan, dan mengkritisi pembangunan IKN yang ia sebut tidak melalui proses dialog publik. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Pengamat politik menilai debat perdana bukan lagi saling sindir, tapi saling tembak narasi antar capres. Namun yang jadi catatan, belum ada solusi rinci dari gagasan yang disampaikan. Debat perdana sudah membuat situasi atmosfer politik sudah semakin menghangat. Saya pikir tadi bukan saling sindir, itu sudah amunisi yang saling tembak satu sama lain. Dan artinya bisa saja menimbulkan luka yang kemudian bisa merambat ke basis pemilih loyal di akar rumput. Tetapi di saat yang sama saya pikir betul tim sukses harus betul-betul bisa menerjemahkan. Karena tadi itu tema-tema besar. Dan yang disampaikan seringkali itu sifatnya bisa agak gimmick, juga mungkin ada ego yang tercungkil. Tetapi dalam konteks tawaran solusi, bicara tentang pemberantasan korupsi, detailnya apa? Adu gagasan jadi bekal wawasan pemilih menentukan pemimpin pilihan. Jangan lupa cek data dan fakta, apakah janji yang diberikan logis untuk dilakukan. Rizka Clarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.